Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, ahli-ahli digital forensik yang bersentuhan langsung dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka yang mengatakan ahli. Misalnya Rismon Sianipar membawa gelar S2 dan S3 dari Jepang yang kemudian ketika dipertanyakan ijazahnya dia tunjukkan, tapi ternyata ketika dilakukan perbandingan ijazahnya itu sangat berbeda. Dan timbullah kecurigaan besar, keyakinan kuat bahwa ijazah Rismon itu dipalsukan oleh dirinya sendiri. Coba kalian bayangkan, orang yang selama ini sangat getol sekali menuduh ijazah orang palsu, padahal dia sendiri memalsukan ijazahnya sendiri. Para ahli digital forensik itu dulunya mengatakan diduga ijazah Rismon palsu. Saya yakin 90% ijazah Rismon palsu. Tapi hari ini teman-teman ya, setelah mendapatkan konfirmasi dari penyidik yang sudah pulang dari Yamaguchi teman-teman. Ya, mereka mendapatkan informasi bahwa Rismon Sianipar terkonfirmasi tidak lulus dari Yamaguchi Jepang. Itu diposting juga di salah satu kanal Facebook ahli digital forensik Joshua Sinambela. Coba kalian bayangkan, hari ini akhirnya terkonfirmasi si biang kerok bikin onar tukang gaduh ini Rismon Sianipar ternyata selama ini tuduh-tuduh ijazah Pak Jokowi palsu, padahal dia sendiri yang memalsukan ijazahnya. Ini maling yang teriak maling teman-teman. Kita lihat postingan Pak Joshua Sinambela teman-teman ya. Di sini dia mengatakan bahwa si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Ya, tidak terdaftar lah ya, sudah terkonfirmasi bahwa si Rismon Sianipar yang bawa-bawa title ahli gelar S2 S3 dari Yamaguchi ternyata terkonfirmasi tidak terdaftar di sana. S3 tidak selesai atau gagal studi teman-teman. Informasi ini didapatkan dari pihak Yamaguchi oleh penyidik mungkin yang didapatkan oleh Pak Joshua Sinambela teman-teman ya. Ini sangat masuk dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh seorang bapak yang tergabung dalam Kagama teman-teman ya. Mereka mendapatkan informasi juga di sana. Dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan biaya hidup selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakannya. Dia di Jepang ternyata hanya foya-foya menggunakan uang dari negara beasiswa ya untuk tinggal di sana, biaya hidup, dan kemudian dia tidak menyelesaikan atau gagal studi teman-teman. Selain gagal, malah memalsukan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Penipu akan kena dengan pasal pidana teman-teman ya. Dia sudah merugikan negara. Dia sudah menipu kampusnya teman-teman ya. Kalian tahu ya bagaimana si Rismon Sianipar ini kalau berkata-kata. Bagaimana dia kalau menjelaskan sesuatu itu sangat meyakinkan. Sampai kalian bayangkan ya. Kampus, sekelas kampus tertipu. Sekelas orang berpendidikan di kampus tertipu dengan Rismon Sianipar ini teman-teman ya. Coba kalian lihat di sini. Selain gagal, dia malah memalsukan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi-nya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Hingga akhirnya dia mendapatkan sertifikasi dosen dengan gelar doktor palsu selama belasan tahun. Kalian kalikan itu teman-teman ya, berapa kerugian negara yang sudah membayar Rismon selama belasan tahun dengan gelar doktor yang dia punyai. Dia mendapatkan sertifikasi hasil dari memalsukan ijazahnya teman-teman. Ngeri nggak? Ngeri sekali teman-teman ya. Dan kemudian kerugian negara cukup besar. Kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang. Coba kalian lihat ya. Dia melakukan kesaksian palsu. Ini orang ini bisa kena dengan pasal yang berlapis-lapis kayak kue lapis teman-teman. Kemudian dia melakukan apa lagi?
pembohongan publik di buku-bukunya dan di berbagai podcast. Enaknya diapain ya si gadungan ini? Dipasung. Ya, enaknya ditangkap, dilaporkan rame-rame teman-teman, karena dia sudah merugikan negara dan kerugiannya sangat besar. Ya, sudah membohongi publik teman-teman, di buku dan di podcast-podcast. Dia sudah mengacaukan masyarakat dengan title gelar yang dia bawa teman-teman ya. Dengan gelar yang dia bawa, dia mau mengaburkan opini masyarakat sehingga mempercayai kebohongan dan kebusukan dari Rizmon Sianipar ini. Rizmon mulai kena getahnya. Udah mulai takut dia. Ya teman-teman ya. Orang ini jahat sekali hatinya ya. Selama ini dia teriak-teriak bahwa dia memperjuangkan kebenaran padahal hidupnya penuh dengan kejahatan. Coba kalian bayangkan teman-teman. Dia memakai dana beasiswa pendidikan dan biaya hidup selama tinggal di Jepang. Dan itu dia harus mengembalikan. Dia masih mempunyai tanggungan itu, kata Bang Joshua Sinambela. Dan juga dia sudah gagal di sana. Pulang dia nggak mau bilang dia gagal. Dia nggak mau mengatakan kepada keluarganya mungkin, kepada kompleknya bahwa dia di sana hanya ya makan tidur, nggak belajar atau apa teman-teman. Gagal menyelesaikan studinya, pulang-pulang membawa ijazah palsu. Ijazah palsu, ya. Mereka sekarang sudah yakin karena sudah terkonfirmasi. Coba kalian pikir teman-teman, orang-orang yang masih mempercayai Rizmon Sianipar setelah penyidik pergi ke sana dan kemudian sudah mengkonfirmasi Rizmon Sianipar adalah seorang penipu ulung, berhasil menipu puluhan juta masyarakat Indonesia yang percaya dengan omong kosongnya teman-teman. Mengaku ahli, akan tetapi ternyata penipu ulung teman-teman. Jangan-jangan dia dulunya penjual obat. Karena pintar ngomongnya. Coba kalian pikir teman-teman, betapa begitu banyaknya masyarakat yang hari ini membenci Pak Jokowi karena si penipu ini teman-teman. Ya, memalsukan ijazah S2 dan S3 Yamaguchi untuk menipu kampus dan pemerintah hingga mendapatkan sertifikasi dosen dengan gelar doktor palsu. Hari ini terbongkar. Hari ini si domba yang mengaku domba tetapi ketika dibelah isinya serigala ya. Serigala berbulu domba, itulah Rizmon Sianipar. Akhirnya ketahuan belangnya teman-teman ya. Mereka yang selama ini bersembunyi di balik kedok penelitian, mengatakan mereka adalah doktor, ingin meneliti ijazah Pak Jokowi, ingin mengungkapkan bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu, ternyata biang kerok, ternyata penipu kejahatan. Mungkin kita bisa telusuri ijazah atau gelar doktor si Tifa teman-teman. Jangan-jangan mereka sama. Ya, begitu kalau saya frekuensi, suka menipu teman-teman. Ya, Rizmon Sianipar selama ini bikin kegaduhan, ternyata aduh, oh tolong. Hanya orang goblok yang mau percaya sama penipu teman-teman. Teriak-teriak selama ini, aku ini ahli. Ya, aku ini berjuang demi kebenaran. Saat ini rakyat bersandar kepada saya untuk mengungkapkan kezaliman. Ya teman-teman, tapi ujung-ujung dia penipu. Tukang tipu. Ya, penipu kan teman-teman. Merugikan negara dengan cukup besar. Ngeri, Rizmon, ketahuan kau. Ya, udah mulai kena getahnya. Saya berharap Rizmon Sianipar ini itu dipidana selama mungkin, kalau perlu seumur hidup. Biar tua di penjara, udah tua lagi. Ya, jengkel aja teman-teman. Selama ini yang menyesatkan masyarakat dengan apapun yang dia nyatakan di depan publik soal Times New Roman lah. Apalagi teman-teman ya, soal phone dan sebagainya. Menyesatkan teman-teman. Tapi ternyata penipu, memalsukan ijazahnya. Ngeri nggak? Malu sih orang yang percaya sama Rizmon. Dan kalau mereka masih percaya sampai detik ini, ngaca. Sadar, istighfar,
tobat. Dunia udah kebalik kalau kalian masih mau mempercayai orang yang udah jelas-jelas terkonfirmasi penipu. Tulis di kolom komentar pendapat tentang kapan kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.